Shalom, selamat pagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus, rindu untuk belajar kitab suci. Ya, kemarin kita membahas tentang Roh Kudus memuliakan Kristus. Contoh yang saya ambil adalah tentang Yohanes Pembaptis, yang dari sejak dalam kandungan Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka Yohanes Pembaptis ketika sudah lahir, dia mempersiapkan dirinya bukan untuk menjadi imam, tetapi dia mempersiapkan dirinya untuk membuka jalan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika dia hidup, dia memuliakan Kristus, dan ketika dia melihat Yesus, maka dia mengatakan, "Lihatlah, mempelai itu sudah datang. Lihatlah, anak domba Allah." Ya, yang menghapus dosa dunia. Untuk tema pagi hari ini, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, ia rindu untuk belajar kitab suci. Satu contoh yang saya ambil adalah Stefanus. Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, dia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dia adalah orang yang mempelajari kitab suci dan begitu dalam ya pengertian-pengertian kristologinya dan juga pemahaman-pemahaman tentang Alkitab. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika Stefanus akan dirajam dengan batu, masih ada kesempatan dia untuk berkhotbah kepada orang-orang yang membenci dan akan merajam dia dengan batu. Kisah Rasul pasal yang ke-7, di sana dikatakan bagaimana Stefanus menceritakan dari kitab Kejadian. Stefanus menyimpulkan kitab Kejadian dari mulai Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang kedua, dari mulai Abraham. Ya, bercerita tentang Abraham sampai kemudian bagaimana perjanjian sunat dilakukan dan kemudian berhenti kepada kisah tentang Yusuf yang dijual ke Mesir. Ya, dan di dalam kitab Kejadian dia khotbahkan itu satu persatu dengan rincinya sampai kemudian dia masuk di dalam kitab Keluaran. Dia mulai kitab Keluaran dengan lahirnya Musa, saudara-saudara. Dan ketika Musa dikhotbahkan oleh Stefanus, itu dia menceritakan 3 periode dari kehidupan Musa. Periode pertama 40 tahun ketika di Mesir dididik di dalam keluarga Firaun. Periode kedua ketika berada di Midian, di padang pengembalaan. Saudara-saudara, periode ketiga atau fase ketiga ketika di padang gurun, yaitu ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saudara-saudara, kemudian setelah itu Stefanus juga menceritakan tentang Daud. Jadi setelah Musa kemudian melompat kepada cerita tentang Daud, bagaimana kerinduan Daud untuk membangun rumah Allah. Tetapi kemudian diceritakan oleh Stefanus bahwa Salomo lah yang membangun bait Allah itu. Dia tidak berdiam di tempat yang dibuat tangan manusia. Maka Stefanus sungguh-sungguh mempelajari sedemikian rinci, sedemikian dalam kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu rindu untuk belajar kitab suci. Nah, saudara, sekarang ini begitu banyak orang yang mengatakan dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia tidak siap untuk diuji dengan kitab suci. Dia hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman pribadi saja dengan tanda kutip Roh Kudus, tetapi tidak siap diuji dengan firman Tuhan. Nah, kita memang perlu hati-hati, saudaraku, karena setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus membawa seseorang itu semakin rindu untuk terus belajar kitab suci. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah fungsi Roh Kudus, saudara-saudara. Di dalam prinsip pengutusan, kita melihat bahwa setiap orang atau siapa saja yang diutus berarti memuliakan yang mengutusnya. Kalau Indonesia mengutus duta besar sebuah negara, maka dia diutus untuk mempromosikan Indonesia di dalam bidang-bidang apa yang kemudian bisa memungkinkan kedua negara ini terjalin satu hubungan kerjasama di dalam bidang-bidang tertentu yang bisa saling menguntungkan.
Ya, misalnya dalam bidang ekonomi, misalnya dalam bidang keamanan, dan di dalam bidang apa saja yang lain. Nah, itulah tujuannya utusan, untuk mempromosikan negara di mana dia diutus, ya. Bukan menceritakan, bukan mempresentasikan tentang keadaan keluarganya, bukan mempresentasikan bagaimana anak-anaknya. Karena ketika dia hanya menceritakan anaknya, menceritakan keluarganya misalnya, salah tujuan, ya saudara-saudara. Karena tujuan dia diutus pergi ke satu negara itu supaya dia menjadi wakil negara, menjadi utusan negara, menjadi duta negara, menceritakan, menyampaikan, mempresentasikan apa saja yang mungkin bisa saling terjadi kerjasama antara kedua negara. Saudara, inilah prinsip pengutusan. Nah, kalau kita perhatikan Allah Tritunggal, Yesus, Allah Bapa, Allah Anak mengutus Roh Kudus. Ya, maka Roh Kudus tidak memuliakan diri sendiri. Roh Kudus memuliakan Kristus dan memuliakan Allah. Kristus diutus oleh Bapa, maka Kristus memuliakan Bapa. Tetapi Bapa, ya saudara-saudara, di dalam ketika dia mengutus anak, ya supaya setiap orang itu percaya kepada anak. Sehingga dengan demikian, dengan sendirinya anak di dalam pribadi Yesus dimuliakan oleh yang percaya kepada anak. Jadi di sini kita lihat prinsip pengutusan ini menjadi penting. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti memiliki kerinduan untuk belajar kitab suci. Hanya di dalam peristiwa Stefanus inilah Kristus ya berdiri di sebelah kanan Allah, dan seolah-olah ketika dia berdiri, dia menyambut kedatangan Stefanus. Ketika dia berdiri, itu artinya dia menghormati Stefanus. Ketika dia berdiri, dia respect dengan Stefanus. Saudara, kalau ada seorang presiden ya datang ke satu tempat, ke satu kabupaten atau kota, adakan pertemuan di sana. Lalu kemudian Pak Presiden sudah duduk di depan dan tentu saja akan bersiap-siap juga akan menyampaikan sambutan. Dan ketika Pak Presiden duduk di depan, lalu kemudian ada beberapa orang, mungkin bawahan. Orang-orang itu bisa jadi mungkin Pak Wali Kota atau Pak Bupati atau siapa saja, dan berusaha untuk bersalaman. Nah, saudara perhatikan, lihat Pak Presiden tidak harus berdiri untuk bersalaman. Ya, kenapa tidak harus berdiri? Secara otoritas Pak Presiden itu di atas, lebih di atas daripada yang lain. Sehingga ya tentu tidak perlu harus berdiri. Ya, misalnya ada seorang bos dan bawahannya datang, ya, masuk ke ruangannya, dan ketika bawahannya datang, maka bos itu tidak perlu berdiri untuk menyambut bawahannya untuk bersalaman. Misalnya gitu ya. Tetapi ketika seorang bos atau presiden berdiri bersalaman menyalami orang tersebut, itu membuktikan satu penghormatan yang luar biasa ya kepada orang tersebut. Ya, membuktikan bahwa dia begitu menghormati orang itu sampai kedudukannya sendiri pun itu tidak terlalu dianggap penting. Ketika Stefanus menatap ke langit dan ketika dia dirajam dengan batu, dia melihat bagaimana Yesus anak Allah itu berdiri di sebelah kanan Allah, berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam sepanjang sejarah, saya tidak pernah menemukan seolah-olah menyambut kedatangan Stefanus. Dia begitu menaruh hormat dengan Stefanus, dan ini adalah satu peristiwa yang menakjubkan. Stefanus layak mendapatkan itu karena apa? Karena dia betul-betul memuliakan Tuhan. Dia benar-benar rela mati bagi Tuhan. Dan dia seorang yang benar-benar belajar kitab suci. Dia menceritakan, dia menyimpulkan seluruh kitab. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, saudara-saudara. Ya, dia menceritakan tentang peristiwa Daud. Dan saudara-saudara, dan kalau kita perhatikan seluruh kitab-kitab dalam PL, semua menceritakan tentang Yesus. Hukum Taurat menceritakan tentang Yesus. Dan Stefanus sangat mengerti itu. Dan Stefanus mempelajari. Dia tidak membawa catatan, saudara-saudara. Dia ceritakan itu secara rinci, satu persatu. Dan tentu tidak ada kesempatan dan dia tidak memiliki catatan itu. Tapi dia taruh semuanya di dalam pikirannya. Dia sudah begitu memahami, mengikuti, mempelajari kitab suci. Dan sehingga ketika dia berkhotbah, dia khotbah dengan begitu lancar. Sekalipun dia tahu sebentar lagi mungkin dia akan mati. Seorang diaken, orang yang biasa,
tetapi begitu cinta Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan orang yang sungguh-sungguh merindukan terus belajar firman Tuhan. Mari kita menjadi pribadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, dan kita juga rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Jangan berhenti untuk baca Alkitab, jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan, karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti rindu belajar kitab suci. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian, karena ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita menjadi orang yang menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.